Ada apa? Tidak apa-apa. Kami minum dengan gembira sampai memecahkan mangkuk ini. Saat ini tahun baru, mengagetkan kami saja. Begitulah watak mereka. Siapa suruh kita menikah dengan pahlawan yang setia kawan seperti mereka? Hei, kau sedang mengandung. Biar aku saja. Kakak juga sedang mengandung, biar aku saja. Jurus meringankan tubuhnya sangat hebat. Bahkan tidak meninggalkan jejak saat berjalan di atas salju. Sebaiknya kita undang minum bersama. Itu ide yang bagus. Baiklah. Pendeta, tunggu sebentar. Pendeta, udara sangat dingin. Silakan masuk dan minum untuk menghangatkan tubuhmu. Apa tujuan kalian menghentikanku? Katakan. Kami melihatmu berjalan sendiri di tengah salju, memberanikan diri mengundangmu. Semoga kau bisa memakluminya. Tidak masalah minum-minum. Tidak ada yang perlu ditakuti. Ya, silakan masuk. Aku akan menghangatkan minuman dan sayur ya. Pendeta, biar ku bantu. Ada apa? Pendeta adalah tamu. Adik jangan tidak sopan. Pendeta, maafkan. Minumlah untuk menjalin pertemanan. Silakan. Jelas-jelas bisa bela diri. Malah sembunyi di sini menyamar menjadi petani. Apa tujuan kalian? Kami berbaik hati mengundangmu masuk untuk minum. Perkataanmu malah memutar balik fakta. Kau yang tidak sopan lebih dulu. Kak Tiat, ini sayurnya. Apa mungkin kau menyembunyikan sesuatu di dalam bungkusan itu? Ada apa? Ayo, masuk ke dalam. Ternyata benar, kau adalah pendeta pembunuh. Jurus tombak yang hebat. Ternyata jurus tombak keluarga Yu memang hebat. Boleh aku tahu siapa kau? Perkenalkan, aku Yo Tiat Sip. Apakah Jenderal Yu adalah leluhurmu? Itu benar sekali. Apa jurus tadi itu salah satu jurus Wema dalam jurus tombak keluarga Yu? Itu benar. Lalu yang ini siapa? Margaku Kue. Namaku Xiao Tian. Dan dia adalah kakak angkatku. Dia juga penerus keluarga Kue. Ternyata kalian keturunan orang hebat. Aku sangat gegabah. Aku kira kalian utusan istana. Maaf kalau aku sudah tidak sopan. Maaf, siapa nama pendeta? Aku adalah Ciu Cuci. Oh, kami sudah lama mendengarmu melenyapkan para penjahat di Chiangpei. Kami sangat mengagumimu. Tidak disangka hari ini bisa bertemu di sini. Senang bertemu denganmu.
Senang bertemu. Senang bertemu. Senang bertemu. Guru Cuci, di luar dingin. Kita bicara di dalam saja. Baik. Silakan. Silakan. Aku menghabisi seorang pengkhianat. Sedang dikejar oleh pengawal istana. Kalian segeralah masuk. Apapun yang terjadi, kalian jangan keluar. Jangan, di luar berbahaya. Guru Cuci meminta kalian tetap di dalam. Tapi Katiat, kita sudah berjanji selamanya bersama. Guru Cuci, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. siapa mereka? Coba periksa tubuh mereka. Bangsa Qin. Ya, pastikan aku memenggal Wang Taoqian. Jadi mereka ingin menghabisiku. Jadi itu kepala Wang Taoqian. Benar sekali. Dia pengkhianat negara. Orang seperti itu memang pantas untuk dihabisi. Segera bereskan tempat ini. Aku dan adikku mengagumi kepribadian dan kungfumu. Apakah Guru Cuci bisa memberikan nama bagi anak kami yang belum lahir? Iya, itu benar sekali. Guru Cuci, pilihkan nama yang cocok. Baik. Aku keluar terburu-buru, tidak membawa apa-apa. Kedua belati ini aku berikan untuk kedua anak yang belum lahir saja. Terima kasih, Guru Cuci. Gue Ceng. Yoka, Aku mengerti maksudmu. Kau berharap bahwa kedua anak yang belum lahir ini mengingat penghinaan Cingkang, benar bukan? Benar. Semoga kedua anak yang belum lahir ini kelak mereka akan mengabdi pada negara. Dan jika nanti yang lahir keduanya laki-laki atau keduanya perempuan, maka mereka akan menjadi saudara. Dan jika Jika yang satu laki-laki, yang satu perempuan, biar mereka menjadi suami istri. Iya, itu benar. Apakah kami bisa saling menukar belati sebagai bukti? Baiklah. Bagus sekali itu. Iya, bagus. hati-hati, duduklah. Bersulang untuk kakek.
Tolong. Tolong aku. Tolong aku. Tolong cabut panahnya. Katiat, Katiat, Katiat bangunlah. Katiat, bangunlah. Bangunlah Katiat. Mata bajaknya rusak, jadi aku harus membawanya ke Changtian untuk diperbaiki. Oh iya, seingatku di rumah ini ada sisa besi, tapi aku tidak berhasil menemukannya. Apa kau masih ingat ada di mana? Sepertinya kau menyimpannya di ruang kayu. Di ruang kayu? Kau lihat kan ingatanku? Aku lupa kalau ada di sana. Ruang kayu? Gawat! Shirao, kenapa di sini? Aku takut kau tidak menemukannya, jadi aku ingin membantu. Mana mungkin tidak menemukannya? Coba lihat. Bagus kalau ketemu. Cepat, prajurit datang! Tangkap pemberontak! Tangkap! Di mana pemberontak? Pemberontak? Di mana pemberontak? Aku tidak tahu. Dengar pemberontak kue Xiotien, Yotiat Sim. Dengarkan aku baik-baik. Cepat keluar. Kalau tidak keluar juga, aku akan bakar habis desa Niucia. Kenapa mereka ingin menangkapmu? Pejabat tidak pernah memberikan alasan saat menangkap orang. Ambil ini. Dengan tombak keluarga Yo ini, pasti bisa melindungi kalian. Jenderal, pemberontak tetap tidak keluar. Bagaimana? Bakar. Katiat, Hentikan! Aku Yotiat Sim. Apa yang kalian mau? Kau Yotiat Sim? Ikut aku menemui atasanku. Tangkap pemberontak itu.
Seorang pemberontak berani melawan. Ayo serang, tangkap dia hidup ataupun mati. Tunggu! Wei Xiaotian. Benar. Ingin kami ikut dengan kalian? Tidak apa-apa. Tapi beritahu, apa kesalahan kami? Petugas yang diutus harus memberimu penjelasan. Katakan, siapa namamu? Baiklah, aku ini adalah Tuan Tiente. Apa kalian sudah mengenal namaku? Hah? Jika hebat, laporkan aku kepada pejabat. Bagaimanapun, kita tidak melakukan kejahatan. Atau kita ikut mereka dan menjelaskannya. Ayo jalan. Ayo. Cepat! Yang ingin kalian tangkap kami tidak ada hubungannya dengan mereka. Menggelikan. Kalian sekeluarga, tentu saja mereka terlibat. Lepaskan mereka. Kami akan ikut dengan kalian. Omong kosong. Tangkap semuanya. Kejar! Cepat pergi! Kita pergi bersama. Cepat, Xiaotian. Xiaotian. Besarkan Wei Cheng dengan baik. Xiaotian. Xiaotian. Penjahat memberontak. Habisi semuanya. Adik, cepat pergi. Jika tidak, kita semua tidak akan selamat. Kak Kue, cepat pergi. Tolong jaga istri dan anakku. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan! Katian! Katian! Kau tidak terluka? Tidak, Cepat cari tempat untuk sembunyi. Aku akan menolong kakak ipar. aku ikut denganmu. Tidak bisa. Kau tunggu di sini. Tidak, jangan tinggalkan aku seorang diri. Dengarkan aku. Kak Kue tiada demi menyelamatkan kita. Aku harus selamatkan kakak ipar. Katian, kau sendiri yang bilang kita akan selamanya bersama. Anak kita tidak boleh kehilangan ayahnya. Jaga anak kita baik-baik. Jika yang kuasa merestui, kita akan bertemu lagi. Katian, Tunggu aku. Katian. Kakak ipar.
Tangkap dia. Ayo, jalan. Lepaskan aku! Kalian Diam. penjahat! Lepaskan! Ayo, Kalian jalan. dibawa kemana? Adik Tian! Kakak Adik Iwa, Tian! kakak tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Di mana Xiao Tian? Kakak, sebaiknya kita pergi dulu. Xiao Tian. Xiao Tian. Ayo cepat. Cepat, Kak. Jangan mendekat! Kalian jangan mendekat! Adik Tian! Adik Tian! Penduduk desa Niuchia mengkhianat kuis Xiao Tian dan Yo Tiat Sim mengkhianati negara dan berkomplot dengan negara Qin. Sekarang mereka berdua sudah dihukum. Kami tunjukkan kuis Xiao Tian kepada kalian supaya jangan ditiru. Siapa atasanmu? Yang memberi perintah adalah Tuan Tiente. Kakue. Aku yang melibatkan kalian. Tidak tahu diri. Kalian membiarkan seorang pendeta busuk membawa mayat begitu saja. Tidak berguna. Hah? Lihat apa yang terjadi. Tuan Tiete, cepat keluar. Tuan Tiente di mana dia? Ampuni aku. Aku sungguh tidak tahu. Katakan. Beliau sedang minum di Danau Sihu. Hati-hati di jalan. Pasti pendeta itu satu komplotan dengan mereka. Apa mau cari cara menghabisinya? Apa kau bisa mengalahkannya? Hah? Kau bawa wanita itu. Aku mencari pamanku di Kulfawa untuk bersembunyi. Baik. Hei, pakaikan pakaian prajurit padanya. Jangan sampai pamanku curiga. Ayo. Baik. Cepat jalan. Jangan menyentuhku! Heh? Kemari. Kemari. Kau sudah bosan hidup ya? Hei, kau masih berguna. Jika tidak sudah lama aku akan membunuhmu. Juga anak yang ada di kandunganmu itu. Paman, aku tidak berguna. Dikejar seorang pendeta busuk. Tidak tahu aku harus pergi kemana. Paman harus menolongku. Ayah, ibu tolong aku. Sudah. Kau bisa tinggal di sini untuk beberapa hari. Tuan Tiente! Tuan Tiente! Cepatlah keluar! Hentikan! Ada urusan apa kau datang kemari? Aku mencari pejabat kotor bermarga Tuan. Seorang pendeta baik dan bijaksana. Untuk apa membuat perhitungan dengan orang biasa? Sebaiknya segeralah menyerahkan pejabat kotor itu. Jika tidak, Apa yang akan kau lakukan? jika tidak aku terpaksa bertindak kasar. Di sini adalah kuil Buddha. Tidak boleh bertindak kasar.
Apa bisa memberi waktu 3 hari? Karena biksu sudah berkata seperti itu, aku akan biarkan pejabat kotor itu hidup 3 hari lagi. Baiklah, 3 hari lagi kita bertemu di Cui Sian Lau. Bicara saja tidak ada bukti. Maafkan aku. Kenapa hanya kau sendiri? Di mana pejabat busuk Tuan Tiente? Mohon jangan marah. Aku tidak tahu siapa yang kau maksud. Jadi mengundang teman-teman yang berpengaruh untuk menyelesaikan hal ini. Semoga hal ini bisa segera diselesaikan dengan baik. Biksu busuk. Aku tahu kenapa kau mau menunda 3 hari. Ternyata untuk mencari bala bantuan. Aku beritahu, siapapun yang kau undang tetap harus diserahkan Tuan Tiente padaku, atau aku tidak akan diam saja. Kalau aku tidak salah, kau adalah salah satu dari 7 pendekar aneh Jiangnan. Pendekar kelelawar terbang, pendekar pertama. Aku sudah lama mendengar nama besar. Sejak kecil aku miskin. Bertahan hidup dengan mengandalkan sedikit kemampuan. Aku tidak berani disebut pendekar. Terima kasih atas minumannya. Bagus, ini adalah minuman yang bagus. Aku hanya seorang pelajar yang lemah dan tidak bisa minum. Jangan ditertawakan. Ternyata pelajar tangan ajaib Cucong. Aku akan bersulang untukmu. Ini adalah adik keempatku, namanya Nansiren. Tukang kayu dari Lamsan, biasanya jarang bicara. Jurus pikul pendekar keempat sangatlah hebat. Menambah wawasanku. Minuman bagus. Apa kabar Guru Cuci? Kakak, aku datang terlambat. Aku Chang Aseng, si Buddha tertawa. Salam pada guru. Kungfu yang hebat. Aku Chun Chin Fa. Hanya pedagang kecil di pinggir jalan. Jika ada keuntungan, tentu harus ada aku. Boleh minta minumannya? Baik. Kalau begitu kuberikan padamu. Hai. Pendekar sembunyi memang sehebat namanya. Pendekar sembunyi?
Aku Han Xiaoying memberi salam pada Guru Cuci. Guru Cuci, aku Han Pauci. Datang. 7 pendekar Jiangnan memang hebat. Kungfunya hebat, begitu juga kemampuan minumnya. Aku kagum pada kalian. Kami bertujuh ini hanyalah orang-orang aneh, tidak pantas disebut pendekar. Sudah lama mendengar Guru Cuci selalu menegakkan keadilan. Kami ingin tahu kenapa Biksu Xiaomu bisa berselisih dengan Guru Cuci. Aku tidak punya dendam dengan Xiaomu, asal Xiaomu menyerahkan 2 orang yang aku inginkan. Lain hari, aku pasti akan ke kuil Fahua untuk menerima hukuman. Siapa? 2 saudaraku dicelakai oleh pejabat busuk dan juga tentara Jin. Mati mengenaskan, istri dan anak mereka terlantar. Pendekar pertama, menurutmu apa aku harus ikut campur dalam hal ini? Jangankan istri dan anak terlantar yang kau kenal, meski orang tidak dikenal. Karena sudah tahu hal ini, aku juga pasti akan berusaha untuk menjaganya. Baik. Aku melihat sendiri pejabat busuk itu. Tuan Tiente membawa salah satu istri temanku dan sembunyi di kuil Fahua. Hari ini aku minta Xiaomu serahkan kedua orang itu. Sembarangan bicara, ini fitnah. Kalau begitu katakan, kenapa seorang biksu menyembunyikan seseorang di dalam kuil? Apa maksud dari tindakanmu itu? Kau, Biksu Xiaomu mendalami ajaran Buddha tidak akan melakukan hal yang memalukan seperti itu. Apa Guru Cuci mendengar gosip dari orang licik? Maksudmu aku adalah orang licik itu? Bukan begitu Guru Cuci. Baiklah, kalau begitu sebaiknya berikan buktinya. Mau bukti? Mudah saja. Kalian ikutlah aku ke kuil Fahua dan mencarinya. Hentikan! Serang. iya.
Pendeta busuk, racunmu sudah menyebar. Masih tidak menyerah juga. Kalau kau terus bersikeras, nyawamu sulit diselamatkan. Biksu Ciamo, Biksu Ciamo, Hentikan. Adik ketujuh, obat penawar. Jangan gunakan tenaga dalam. Cepat kau minum. Bisu, kenapa di luar berisik sekali? Pendeta itu menyerang. Semua orang terluka. Luka guru paling parah. Hah? Cepat bawa aku melihatnya. Baik. racun telah menyerang hatimu. Dalam 3 gerakan saja, kau akan tiada. Sungguh bernyali. Rasakan ini. Berani sekali kau. Rasakannya. Kakak kedua. Guru. Guru. Jalan. Pendeta busuk. Guru tidak apa-apa. Kau susah payah mengejarku. Hari ini aku akan mengantarmu ke neraka. Tidak, tidak. Jangan melukainya. Kenapa? Dia orang baik, hanya saja mudah emosi. Semuanya adalah kesalahpahaman. Paman, mana mungkin aku salah paham. Jika hari ini tidak melenyapkannya, kelak dia pasti membuat masalah. Kemari kau. Ternyata memang ada wanita. Guru cuci. Diam. Guru cuci. Biksu Ciamo, ternyata kau memang menyembunyikan wanita. Kau sudah mencelakai kami. Keterlaluan. Kau sudah menjebakku. Aku tidak akan melepaskanmu. Nama baikku dirusak di tanganmu. Kalau tidak menghabisimu, maka aku bersalah. Guru, Biksu Ciamo. Guru. Pendeta busuk. Hari ini kau tidak akan bisa kabur. Guru. Guru cuci. Guru cuci. Ayo ikut. Jalan. Guru Jalan. cuci. Kakak pertama. Awas kau pendeta. Hari ini aku akan melenyapkanmu. Jangan. Tapi kenapa? Semuanya salah paham. Nanti aku jelaskan. Cepat, selamatkan wanita itu. Cepat. Guru cuci. Tolong aku. Tolong. Tutup mulutmu. Tolong aku. Jangan bicara. Cepat jalan. Ayo. Minggir semuanya. Tukang kapal. Antar aku ke Ciangpei. Cepat. Di Ciangpei semuanya orang Chin. Aku tidak berani. Jangan banyak bicara. Jika tidak mau, akan aku habisi seluruh keluarga. Kakak pertama.
Biksu Jialmo. Dia tiada begitu saja. Guru Cuci, kau sangat cerdas. Kami juga bukan orang baru di dunia persilatan. Tapi kali ini kita terperdaya di tangan orang yang licik. Kalau sampai tersebar, pasti akan ditertawakan oleh semua orang. Aku sudah gegabah. Aku bersalah pada semuanya. Semua salahku. Mohon kalian maafkan. Tunggu. Pendekar pertama ingin menyampaikan sesuatu. Kau melukai kami semua hanya dengan minta maaf. Apa semuanya mau dianggap beres? Apa yang pendekar pertama inginkan? Jika aku bisa melakukannya, pasti akan kulakukan. Kami tidak bisa menerima semua ini. Kedua pihak terluka parah. Sulit menentukan pemenangnya. Tahun depan, di hari ini, silakan Guru Cuci datang lagi ke Cui Sien Low. Kedua pihak terluka parah. Sulit menentukan pemenangnya. Tahun depan, di hari ini, silakan Guru Cuci datang lagi ke Cui Sien Low. Ternyata kalian ingin bertarung lagi denganku? Boleh saja. Hanya saja kali ini, aku yang menentukan caranya. Saat kami bertarung, waktu dan tempat selalu ditentukan oleh lawan kami. Hanya saja caraku ini. Waktunya akan lebih panjang, tapi yang dibandingkan adalah kungfu dan kemampuan yang sebenarnya, bukan hanya karena emosi. Cepat katakan. Kesalahpahaman antara kita, bukankah untuk menyelamatkan keturunan orang yang setia kawan? Wanita yang tadi dibawa oleh Tuan Tiente adalah istri dari Kue Xiao Tian. Bermargali, kalian sudah melihat wajahnya. Aku ingat suaranya, selamanya tidak akan kulupakan. Istri Yotatsim bermarga Pao juga pernah aku lihat. Tapi saat ini tidak tahu dia ada di mana. Yang ingin aku tandingkan adalah hal ini. Kami menyelamatkan Nyonya Kue. Kau menyelamatkan Nyonya Yo. Siapa yang berhasil? Dialah yang menang. Caraku ini jelas lebih sulit dan menguras tenaga. Jadi kau mau bagaimana? Kedua wanita itu saat ini sedang mengandung. Setelah menemukan mereka, harus merawat mereka. Setelah anak mereka lahir, aku mendidik anak bermarga Yo, sedang kalian mendidik anak bermarga Kue. Lalu bagaimana? 18 tahun kemudian, usia kedua anak ini sudah 18 tahun. Dan kita akan bertemu lagi di Cui Sien Low. Kita undang para pendekar dan berpesta. Setelah berpesta, baru meminta kedua anak itu untuk bertanding. Benar. Saat itu kita lihat, apakah muridku ataukah murid kalian yang lebih hebat. Baik, kita bertaruh. Jenderal, mereka adalah orang Song yang ditangkap di perbatasan. Setelah 6 bulan, semuanya menjadi kurus. Tidak punya tenaga untuk bekerja. Mudah saja. Setelah tugas ini selesai, habisi mereka dan tangkap orang Song untuk dijadikan pelayan. Baik.
Kau harus bertahan. Kau tidak boleh tiada. Kau harus melahirkan Kue Ching. Kau sudah berjanji pada Kasyao. Sepertinya ada suara tangisan bayi. Oh, sayang. Cuk, 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 cuk. Jangan menangis ya. Jangan nangis. Ini. Oh. Jangan menangis. Pergi! Kenapa diam saja? Cepat pergi! Ayo! Baik, dengarkan semuanya. Kita harus mampu kalahkan mereka. Jangan pernah ada kata takut. Sekarang bersiaplah semua. Ayo kita maju sekarang. Ya. Perhatian semuanya. Kita sekarang dalam posisi yang beruntung. Kita harus mampu manfaatkan kesempatan ini. Ayo semuanya bersiap. Ayo maju semua. Serang!
Nak, apa kau melihat seorang pria berkuda kemari? Hah? Ayo cepat, katakan. Kan, aku menemukan kuda pencuri itu di sana. Pasti dia belum jauh. Aku tidak mau kuda. Aku mau orangnya. Nak, aku tanya lagi. Apa kau lihat pria berkuda? Aku tidak akan katakan, tidak akan. Tidak mau katakan, tetap bisa kutemukan. Cepat katakan, katakan. Hentikan! Hentikan! Kenapa sembarangan memukul? Lepaskan ibuku! Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan ibuku! Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan! Lepaskan ibuku! Katakan, cepat katakan. Hentikan! Menindas wanita dan anak kecil bukanlah pria sejati. Minggir! Kuece, kau tidak apa-apa. Ayo, habisi saja aku. Sayangnya aku tidak bisa tiada di tangan pria sejati. Hari ini, bagai elang jatuh yang harus mati digigit semut. Ajal di depan mata masih banyak bicara. Akan kuhabisi. Hentikan. Ayah, JB artinya Dewa Panah. Tadi aku sudah melihat teknik memanahnya. Apa bawahanku tidak ada yang bisa mengalahkan orang ini. Aku Po Arsu. Hari ini kau melukai yang mulia. Aku akan balaskan dendamnya. Porsu, Dia adalah kaki tanganku. Keahliannya memanah sangatlah hebat. Berani bertanding dengannya? tidak ada yang perlu aku takuti. Bagaimana kalau aku menang? Jika kau menang, kau akan kulepaskan. oh, ayah, Porsu, gunakan busurku. Terima kasih, Kak. Kau memberiku kesempatan untuk bertanding dengannya. Aku hanya akan gunakan busur tanpa panah. Kau tidak gunakan panah? Tanpa panah, aku masih bisa menghabisimu. Sungguh sombong. Berikan busur padanya. Bagus. Aku ingin balaskan dendamkan. Tidak mau menerima belas kasihan. Bukan itu tujuanku. Aku tidak pernah mengampuni musuhku. Aku hanya mengganti nyawa dengan nyawa. Baiklah. Gunakan nyawanya untuk ganti nyawamu. Bukan nyawaku, tapi nyawa anak itu. Yang melukaikan adalah aku. Tidak ada hubungannya dengan anak ini. Aku minta kau melepaskannya. kau tidak bisa melindungi diri. Mau memohon untuk orang lain.
Aku Tiemuchen paling mengagumi orang yang setia kawan. Tak perlu bicara. Aku tidak ingin nyawamu dan anak itu. Ayo jalan. Kan, aku melukaimu, pantas untuk tiada. Tapi kan, malah mengampuniku. Aku bersedia mengikutimu seumur hidupku, selamanya tidak akan menyesal. Baiklah. Kalau begitu mulai sekarang kau ikut aku. Hari ini kuberikan hadiah pertemuan dulu. Terima kasih, Kan. Apa aku bisa berikan hadiah ini untuk orang lain? Sudah menjadi milikmu. Terserah mau berikan pada siapa. Hei nak, kau tidak apa-apa. Ini hadiah dari Kan untukku. Ambillah. Hah? Simpan untukmu. Kata ibuku, membantu orang lain tidak boleh menerima pemberiannya. Anak yang punya pendirian. Aku suka. Tuole, kau harus belajar sepertinya. Aku Tuole. Siapa namamu? Aku Kueceng. Kau mendidik anak dengan baik. Kalian pindahlah ke barat. Sementara dia, biar ikut aku. Baik. Terima kasih, Kan. JB, kau ajari Tuole dan Kueceng memanah. Baik, akan kuajarikan. Asik. Tiemuchen, bertahun-tahun ini kau mengalahkan banyak orang. Tak disangka, hal ini begitu cepat sampai di telinga negara Qin. Mereka ingin memberimu posisi yang resmi. Ini adalah kehormatan untukmu. Ayah angkat, beberapa hari ini aku berpikir, posisi resmi di Mongol, mengapa harus ditentukan oleh negara Qin? Mengapa orang Mongol harus selalu tunduk pada negara Qin? Ini hadiah dariku. Ayo pungutlah. Untuk kalian. Hah? Ini uang negara Qin. Ini. Ayo coba ambil. Itu dariku. Ambil. Ambil. Siapa yang menginginkan uangmu? Anak kurang ajar. Cari mati. Kakak ketiga, tunggu. Ada tugas yang lebih penting. Pangeran ketiga, pangeran keenam. Anak-anak sudah sembarangan, mohon dimaafkan. Ayo, silakan masuk. Baik. Hari ini, Kaisar Qin mengumumkan mengangkat Tiemuchen sebagai penjaga utara Qin, turun-temurun, selamanya menjaga bagian utara Qin. Sekian. Tiemuchen berterima kasih. Tiemuchen, aku ucapkan selamat. Selain aku, hari ini siapa lagi yang kalian angkat sebagai pejabat? Sebelumnya sudah mengangkat Tuan Han. Kali ini hanya kau seorang. Benar. Selain dirimu, hanya Wang Han yang layak disebut pahlawan sejati. Yang lainnya tidak perlu dibahas. Kedua pangeran, di sini masih ada satu yang pantas disebut pahlawan. Oh, benarkah? Siapa dia? Dia adik angkatku, Jamu Hegan. Dia setia kawan juga menguasai taktik perang. Mohon pangeran mengangkatnya menjadi pejabat. Begitu banyak orang Mongol yang ingin menjadi pejabat. Tidak ada jabatan sebanyak itu di negara Qin. Jika begitu, tolong berikan jabatanku kepadanya. Tiemuchen,
Kau meremehkan jabatan negara Qin. Apa kau bisa seenaknya memberikannya pada orang lain? Tianmu-chan, sudahlah. Tunggu. Tuolei, untuk apa membawaku ke sini? Kue Cheng, ayo kita melakukan Cianta. Apa maksudmu? Maksudku mengangkat saudara. Kau anakan. Bagaimana bisa seperti itu? Apa hubungannya? Di hatiku, selain ayahku, kau adalah pahlawan. Benarkah? Hari ini Pangeran Qin itu begitu meremehkan orang Mongol. Sebenarnya aku juga sangat marah, juga ingin memungut uang dan melemparkannya. Tapi aku takut dimarahi ayahku. Tidak kusangka kau begitu berani. Apalagi kau sendiri orang Song. Aku sungguh mengagumimu. Aku ingin mengangkat saudara denganmu. Baiklah, aku mau. Ada satu kebiasaan Mongol, yaitu saat mengangkat saudara harus saling memberikan hadiah. Ini hadiah dariku untukmu. Apa yang harus kuberikan padamu? Bagaimana kalau belati itu? Ini dari ibuku. Tidak boleh diberikan pada orang lain. Ini ibuku sendiri yang membuatnya. Ini untukmu. Baiklah. Langit dan bumi menjadi saksi. Aku Kue Cheng. Aku Tuolei. Hari ini kami mengangkat diri menjadi saudara. Mulai saat ini akan saling menyayangi, saling membantu, seumur hidup menjadi saudara. Kita sudah menjadi saudara. Bagus sekali. Bahkan ingin memberikan jabatannya, merusak rencana kita menjauhkan hubungannya dengan Camuhe. Kelihatannya kita tidak boleh meremehkannya. Tianmu-chan memang hebat. Lalu kenapa? Dia hanya punya beberapa ribu pasukan berkuda. Tidak bisa melawan pasukan kita. Kakak ketiga, jangan berpikir begitu. Kalau suatu hari Tianmu-chan dan Camuhe menyatukan seluruh suku di Mongol, pasti akan jadi penghalang terbesar bagi negara Qin. Harus lihat apakah mereka bisa. Cepat kejar, jangan sampai lari. Jangan kabur. Kelinci yang gemuk. Hei, bakar untukku. Baik, itu kelinci kami. Siapa kau? Aku Kue Cheng, kau siapa? Dari mana anak liar ini? Kakekku adalah seorang Wang Han. Ayahku adalah Sang Kun. Karena kau cucu Wang Han, seharusnya semakin tahu aturan. Ya, tahu aturan? Baik, asal kalian tahu saja. Seluruh stepa ini adalah rumahku. Huacheng adik Tuolei sudah dijodohkan denganku. Kelak aku yang menentukan kebahagiaan Huacheng. Katakan, Tuolei harus mendengarkanku atau tidak? Tapi bagaimanapun juga, kami yang lebih dulu memanah kelinci itu. Tak disangka dalam sekejap 6 tahun sudah berlalu. Kita pergi ke seluruh Nanpei. Bahkan bayangannya pun tidak ditemukan. Benar sekali. Sekarang kita datang ke Mongol. Menurutku harapannya semakin tipis. Benar. Waktu tidak menunggu manusia, aku sudah semakin tua. Tidak, menurutku kau selalu cantik. Kita pergi ke selatan dan utara, keriputku bertambah banyak. 2 tahun lagi aku tidak akan bisa menikah. Kalau tidak ada yang menikahimu, aku saja yang menikahimu. Dasar kau, siapa yang ingin menikah denganmu? Kak, bagaimana jika tidak menemukan istri Kui Xiao Tian? Jika tidak menemukannya, mungkin harus mencarinya selama 18 tahun. Pada saat itu, kita mengaku kalah pada Guru Cuci di Cui Xianlong. Jika Guru Cuci juga tidak menemukan anak Yo Tiat Sim, baru kita bertanding lagi. Baiklah, sesuai perkataan kakak saja. Ya, ayo. Kembalikan padaku, kembalikan. Bagus. Ayo pukul. Pukul lagi. Kembalikan padaku. Ayo. Pukul yang kuat. Kelincinya. Ayo pukul. Pukul lagi. Kembalikan kelincinya. Aduh, masih saja bersikeras. Baiklah, biar aku saja.
Siapa? Anak kecil berkelahi, serius memukul. Sana, pulang ke rumah. Siapa yang berani? Kalian serang. Ayo kalian serang. Jika hebat, besok saat berkelahi jangan cari orang untuk membantu. Baiklah, sepakat. Yang tidak datang artinya kalah. Ayo cepat pergi. Ayo, cepat. Hei, kembalikan. Yo, Kembalikan. nama orang Han? Cepat kembalikan padaku. Boleh saja, tapi katakan dulu, dari mana kau mendapatkan ini? Ibuku yang memberikannya. Siapa nama ayahmu? Apa marganya, Yo? Jadi siapa Yo Kang ini? Ini ambillah. Kau masih kecil, pulanglah. Tidak bisa mengalahkan mereka. Koceng, ayo jalan. Ayo. Tunggu. Tunggu. Tadi kau panggil dia apa? Koceng. Namamu Kue Cheng? Iya benar. Siapa nama ayahmu? Kue Xiao Tian. Sebelum aku lahir, ayahku dihabisi seorang penjahat bernama Tuan Tian Te. Kakak pertama sudah ketemu. Iya, sudah ketemu. Sudah ketemu. Sudah 6 tahun. Akhirnya menemukanmu. Sudah ketemu. Mulai hari ini kau belajar kungfu dengan kami ya. Kau mau supaya tidak ada yang menindasmu? Tidak mau. Ibuku bilang tidak boleh berkelahi dengan orang lain. Tapi kelak jika bertemu musuhmu Tuan Tiente bagaimana? Akan kubalas dendam ayahku. Tapi kau tidak punya kemampuan. Bagaimana balaskan dendam ayahmu? Teruskan. Ya. Aduh. Ayo bangun. Bangun. Ayo. Jurus ini sangat hebat. Bisa ajarkan yang lain. Dengar nak. Kalau kamu menguasai ketiga jurus ini, orang dewasa juga tidak akan menang. Goceng. Sini. Nah, kalau ingin belajar kungfu untuk balaskan dendam ayahmu, maka malam ini datanglah ke belakang gunung itu untuk mencari kami. Tapi kau harus datang sendiri. Kau berani tidak? Berani? Baik. Apa di sana sungguh sangat gelap? Sudahlah. Pulang sana. Koceng, ayo pulang. Ayo pulang. Tidak apa jika tidak berbakat. Tapi jika anak ini penakut, maka tidak bisa belajar kungfu. Sudah menunggu lama, perutku lapar. Lebih baik makan kue dulu. Kebetulan aku bawa nih, sangat enak. Hati-hati. Waduh, gawat sayang sekali. Aduh, mana dia? Adik Enam, ada apa? Ini. Ada apa? Kenapa ada tumpukan tengkorak dan berlubang 5? Apa? Apa ini karena kekuatan jari? Ternyata benar. Apa ada siluman? Kakak, menurutku juga begitu. Pasti ada siluman. Kalian jangan menakutiku. Mana mungkin siluman menumpuk rapi tengkorak itu. Cepat, berjalan menghadap timur laut 100 langkah, barat laut 100 langkah. Lihat, ada apa lagi? Baik. Ayo. Kakak ketiga. Kakak pertama, di sini ada setumpuk. Di sini juga ada. Sudah berhasil. Akhirnya berhasil. Kakak, sebenarnya ini siluman atau musuh? Mereka adalah sepasang angin hitam. Sepasang angin hitam? Benar. Mereka adalah suami istri yang pria pendekar mayat perunggu. Chen Zuen Fen
Yang wanita Mei Chao Feng, pendekar mayat besi. Jurus yang mereka latih adalah jurus cakar tengkorak putih. Saat itu, demi melatih jurus ini, mereka menangkap manusia. Aku dan kakakku menghentikan mereka. Sayangnya, kami bukanlah lawan mereka. Kakakku tewas dan mataku jadi buta. Selama bertahun-tahun, tidak ada kabar mereka di dunia persilatan. Ternyata mereka sembunyi di sini dan berlatih jurus cakar tengkorak putih. Hari ini kita menemukannya. Kita harus balaskan dendam kakak. Benar. Baik. Kalau begitu, kalian harus sangat berhati-hati. Adik kedua, berjalanlah 300 langkah ke selatan. Lihat apa ada peti mati. Cepat kalian lihat. Di sini sungguh banyak peti mati. Nanti mereka akan menggunakan mayat untuk berlatih. Aku akan sembunyi di sini dan menyerang mereka. Kalian tutup saja petinya. Cukup sisakan sedikit lubang untuk bernapas. Baik. Kalian sembunyi baik-baik. Tunggu aba-aba dariku. Ingat, jangan berbelas kasih. Jari mereka beracun. Kalian harus sangat berhati-hati. Tubuhnya tidak bisa ditotok. Berani menjebakku?
Siapa kalian? Cepat katakan. Setidaknya aku bisa mati dengan jelas. Kelelawar terbang ke Chen E. Kau belum tiada? Benar, kau juga. Mayat besi, hari ini aku menginginkan nyawamu. Kau tidak mampu membalaskan dendam kakakmu. Kau mau cari mati? Hah? Hiya! Aku datang. Gawat. Dia memanggil suaminya untuk membantu. Cepat habisi dia. Kungfu mayat perunggu lebih hebat. Kita tidak boleh bersikeras, harus bersiasat. Kalian sedang apa? Kue Cheng, cepat lari. Kenapa aku harus lari? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Mayat besi, bagaimana keadaanmu? Mataku tidak bisa melihat. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Adik ketujuh. Adik kelima. Kakak kelima, kau tidak apa-apa. Kakak kelima. Kakak kelima. Kakak. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepas. Lepaskan dia. Aku. Anak berisik. Lepaskan aku. Aku akan jadikan kau menjadi sup Lepaskan agar bisa menambah gizi istriku. Lepaskan aku. Baik. Kue Cheng. Cepat lepaskan dia. Lepaskan dia. Kakak kelima. Lepaskan aku. Lepas. Lepaskan aku. Suamiku, kau kenapa? Bicaralah, bicara. Kau di mana? Bagaimana keadaanmu? Aku akan segera mati. Ternyata aku malah mati di tangan anak kecil ini. Tunggu saja, aku akan balaskan dendammu. Jangan, istriku. Kau bukan lawan mereka. Cepat, cepat bawa pergi kitab 9 rembulan ini. Di mana kitabnya? Ada di dadaku. Tujuh pendekar anak Jiangnan, kalian tunggu saja. Kue Cheng, kemarilah.
Adik kelima. Kakak kelima. Kakak kelima. Adik ketujuh, jangan menangis. Kalau menangis nanti kau jelek. Kakak kelima, kau akan baik-baik saja. Kakak kelima merasa lelah, ingin tidur dengan nyenyak. Aku tidak mengizinkanmu tidur. Bukankah kau bilang mau menikahiku? Apa kau serius? Tentu saja. Meski mimpi pun kakak ingin menikahimu. Aku bersedia. Bicara sembarangan. Kakak kelima, aku Han Xiaoying bersumpah pada langit. Mulai sekarang, aku adalah menantu keluarga Chang. Seumur hidup, aku tidak akan menikah dengan orang lain. Wei Cheng, hari ini kau naik gunung karena ingin belajar kungfu dari kami? Benar. Baik, kami bertujuh adalah gurumu. Tapi hari ini guru kelimamu akan segera tiada. Kau bersujudlah dulu kepadanya. Guru kelima, Wei Cheng memberi hormat. Anak baik, kau harus berlatih dengan baik. Murid mengerti. Xiaoying, kau harus mengajarinya dengan baik. Juga belajar menjaga dirimu dengan baik. Xiaoying, kau sangat cantik. Kakak. Aku senang bisa tidur dalam pelukanmu. Kakak kelima. Kakak kelima. Kakak kelima. Kakak kelima. Kakak kelima. Ayo bangun. Kau harus coba lagi ya. Kau pasti bisa. Baik, ayo. Tidak sampai 2 tahun lagi menuju pertandingan di Cui Xianlong. Tapi kenapa anak ini masih belum ada kemajuan? Guru ketujuh, maaf. Sudah 10 tahun, kau hanya menguasai dasar kungfu guru ketiga dan keempat. Kau sama sekali tidak bisa menguasai kungfu guru yang lain. Aku akan berusaha. Kau tumbuh tinggi dan besar, tapi seperti unta. Apa kau tahu? Sekuat apapun unta, dia tidak bisa mengalahkan macan tutul. Adik ketujuh, jangan terburu-buru. Tidak ada gunanya terburu-buru. Sehari tidak bisa, belajar setahun. Setahun tidak bisa, ya belajar 10 tahun. Bagaimana kalau tidak bisa? Tidak perlu belajar. Hah, tunggu apa lagi? Sudah waktunya. Ayo pergi. Guru, kalian mau kemana? Hari ini festival Cengbang, mau ke makam guru kelimamu. Aku juga mau pergi. Mau kemana?
Teruskan latihan. Goceng, teruskan latihanmu di sini. Jangan kemana-mana. Kalau menguasai kungfu, itu penghormatan terbesar untuk gurumu. Baik. Kenapa aku begitu bodoh? Selalu saja tidak bisa. Bagaimana aku bisa bertanggung jawab pada guru kelima? Kueceng! Kueceng! Kueceng, Raja Wali Putih dalam bahaya. Hah? Raja Wali Putih adalah dewa burung. Dikepung begitu banyak Raja Wali Hitam, masih bisa terus melawan. Ih, Lihatlah, Raja Wali Hitam terus menyerang. Kueceng! Kueceng, cepat serahkan kedua Raja Wali itu pada ayahku. Sekali panah dapat 2. Bagus sekali. itu karena guru JB pandai mengajar. Gurunya Dewa Panah, muridnya ternyata juga. Hei, ayah, saudaraku mendapat 2 Raja Wali sekaligus. Akan diberi hadiah apa? Pedang emas ini sudah lama bersamaku. Banyak menghabisi musuh. Hari ini kuberikan padamu. Terima kasih, Kan. Sayang, kita terlambat. Kita harus segera melihat anak mereka. Kedua Raja Wali itu kehilangan orang tuanya. Mereka bisa mati kelaparan. Gunung ini sangat tinggi. Kecuali ada orang yang bisa terbang ke sana, baru bisa menyelamatkan anak Raja Wali. Belum tentu. Gunung ini sangat tinggi. Kecuali ada orang yang bisa terbang ke sana, baru bisa menyelamatkan anak Raja Wali. Belum tentu. Kau siapa? Kau ingin menyelamatkan kedua anak Raja Wali itu? Tentu saja. Apa kau bisa membantu kami? Kau bisa merawat kedua anak Raja Wali ini dengan baik? Bisa. Aku rasa mereka lapar. Aku akan carikan makanan untuk mereka. Kau tidak boleh mengatakan pada siapapun tentang aku menolong anak Raja Wali. Pendeta, aku sangat bodoh. Tidak bisa menguasai kungfu dan membuat guru karena marah. Aku sepanjang hari berlatih keras, tapi tetap saya tidak bisa. Pendeta, apa bisa memberiku petunjuk? Aku lihat kau tulus. Aku akan memberimu petunjuk. 3 hari lagi, aku akan menunggumu pada saat malam hari. Tapi pendeta, aku tidak bisa naik ke atas. Asalkan kau tulus, pasti bisa menemukan cara.
Keceng, ikat tali di tubuhmu. Aku akan menarikmu. Kenapa gunung ini begitu dingin? Ini adalah gunung yang tinggi. Tentu saja dingin. Guru, mohon terima sujud murid. Kau bukan orang daratan tengah. Aku juga bukan gurumu. Naiklah. Kenapa tidak menerimaku sebagai murid? Keenam gurumu adalah orang terhebat di dunia persilatan. Asal menguasai salah satu kungfu mereka, kau bisa bertahan di dunia persilatan. Tapi kenapa sudah 10 tahun kungfumu sama sekali tidak ada kemajuan? Karena aku bodoh, tetap tidak bisa meskipun sudah diajarkan. Mengajar tanpa tahu caranya, belajar tanpa tahu jalannya. Aku tidak mengerti. Dibanding orang biasa, kungfumu sudah lumayan. Kungfu keenam gurumu juga tidak kalah dariku. Aku tidak akan mengajarimu kungfu, tapi aku akan mengajarimu bernapas, meditasi, jalan, dan tidur. Tapi aku bisa semua itu. Coba perlihatkan bagaimana caramu tidur. Pusatkan pikiran. Pusatkan pikiran. Netralkan perasaan. Netralkan perasaan. Ketika tubuh melemah, Qi akan membantu. Tubuh melemah, Qi akan membantu. Sama dalam mimpiku, kenangan tentangmu. Pusatkan pikiran. Netralkan perasaan. Ketika tubuh melemah, Qi akan membantu. Ketika tubuh penuh yang yin akan menghilang. Melintasi dunia bersama membara matahari, bagaikan samudra. Bagus. Apa artinya hidup jika kita tidak bisa menikah dengan orang yang kita sukai? Kue Cheng, sebenarnya orang yang kusukai adalah dirimu. Di mana pengantin wanitaku? Untuk apa kau di sini?